Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada organ tumbuhan. Jaringan penyusun akar yang pertama adalah epidermis, berdinding tipis, bermodifikasi menjadi bulu akar. Kemudian yang kedua korteks, tersusun atas jaringan parenkim, berdinding tipis dan renggang, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga endodermis, tersusun atas satu lapis sel sebagai pembatas antara korteks dengan stele atau silinder pusat. Terdapat pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral ke silinder pusat. 4. Silinder pusat atau stele tersusun atas jaringan perisikel, berfungsi untuk membentuk cabang akar. Kemudian jaringan pengangkut ini terdiri atas xilem dan floem. Xilem mengangkut air dan mineral dari tanah ke batang dan daun. Dalam kehidupan sehari-hari, xilem disebut juga sebagai kayu. Kemudian floem ini untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem ini adalah kulit. Pada ujung akar terdapat jaringan meristem apikal. Sel-selnya terus membelah sehingga akar menjadi semakin bertambah panjang. Kemudian ada tudung akar yang berfungsi untuk melindungi sel meristem ketika membelah menembus tanah supaya sel-selnya tidak rusak. 3 daerah pada akar, daerah pematangan, daerah pemanjangan, dan daerah pembelahan sel. Kalian bisa memperhatikan pada gambarnya. Jenis akar ini ada akar tunggang dan akar serabut. Struktur akar pada tumbuhan monokotil. Yang pertama, yang paling luar adalah jaringan epidermis, kemudian di bawahnya ada jaringan korteks, kemudian endodermis, dan jaringan pengangkut floem dan xilem tersebar di dalam silinder pusat. Jaringan pada akar dikotil dimulai dari epidermis, kemudian korteks, endodermis, dan jaringan pengangkut floem dan xilem. Berikutnya adalah struktur dan fungsi jaringan pada batang. Yang pertama epidermis, terdapat pada batang yang masih muda. Pada dikotil yang sudah dewasa akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Kemudian korteks tersusun atas jaringan parenkim, berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya pada tebu, kentang, dan rimpang. Yang ketiga jaringan pengangkut, ini kelanjutan dari berkas pengangkut akar yang akan meneruskan air dan mineral menuju ke daun. Pada batang dikotil, jaringan angkutnya tersusun dalam lingkaran, jadi teratur. Kemudian di antara xilem dan floem terdapat kambium, sehingga terjadi pertumbuhan menebal sekunder untuk pada batang dikotil. Pada batang monokotil, jaringan pengangkutnya tersebar dan tidak memiliki kambium. Ini perbedaan gambar batang dikotil dan monokotil.
utamanya terletak pada susunan berkas jaringan pengangkut, di mana pada dikotil susunannya teratur, sedangkan pada monokotil tersebar, merata. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Yang pertama, jaringan epidermis berfungsi sebagai jaringan pelindung untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Pada beberapa tumbuhan dilapisi lapisan lilin atau kutikula untuk mencegah atau mengurangi penguapan. Kemudian 2, jaringan palisade atau jaringan tiang atau disebut juga jaringan pagar. Bentuknya silindris, tersusun rapat seperti tiang atau pagar. Banyak mengandung klorofil. Kemudian jaringan spons atau bunga karang. Bentuknya tidak teratur dan longgar, juga terdapat klorofil, tapi tidak sebanyak pada jaringan palisade. Sehingga fotosintesis terjadi pada jaringan palisade dan jaringan bunga karang, karena 2 jaringan ini yang memiliki klorofil. Kemudian yang keempat dan kelima, xilem dan floem, ini adalah jaringan pengangkut untuk mengangkut air dan mengangkut hasil fotosintesis. Kalian bisa memperhatikan gambar penampang melintang dari daun. Sel epidermis mengalami modifikasi menjadi stomata. Stomata pada siang hari membuka, maka karbon dioksida masuk untuk digunakan pada proses fotosintesis. Pada tumbuhan xerofit, stomata membuka malam hari, agar siang hari tidak kehilangan banyak air yang menguap melalui stomata. Jaringan mesofil ini merupakan jaringan palisade dan jaringan spons, di mana pada kedua jaringan ini tempat terjadinya proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, jaringan mesofil tidak berdiferensiasi menjadi palisade dan bunga karang, tetapi tersusun atas sel parenkim yang berklorofil dan mempunyai ukuran yang sama. Jalannya proses pengangkutan air dari akar menuju ke daun. Air masuk ke dalam akar melalui bulu akar, kemudian sampai ke jaringan epidermis, menuju korteks, sampai ke endodermis, kemudian ke silinder pusat, bergerak ke atas, menembus xilem, kemudian oleh xilem dibawa menuju ke daun. Untuk tugas sebagai latihan, tuliskan jalannya pengangkutan air melewati jaringan apa saja. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan jaringan pengangkut pada batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Demikian, semoga bisa dipahami. Kalian coba selesaikan latihannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.